Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Kalau Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam dengan tidak kurang suatu apa, Engkau menjaga kami bagikan menjaga biji matamu. Terlebih pagi yang indah ini kami boleh menikmati hari yang baru. Engkau bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Khususnya saat ini kami akan mendengarkan renungan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan dalam renungan ini, sehingga sepanjang hari ini kami akan selalu mengalami pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap perenungan kita masih tetap pada tema bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam subtema yang keempat, yaitu, ya, saya akan bacakan mulai dari ayat yang kelima. Surat Petrus yang kedua, pasal pertama ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya, dan kepada kebajikan pengetahuan firman Tuhan, ya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, ya. Puji Tuhan. Ternyata bagian yang keempat ini, ya, subtemanya adalah tekun di dalam penderitaan, ya. Kata tekun di sini merujuk kepada tekun dalam penderitaan, ya. Nah, kita akan buka referensi ayatnya adalah Yakobus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-11, ya. Kita akan buka Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Ya, kata tekun di bagian yang keempat ini merujuk kepada tekun dalam penderitaan, ya. Perhatikan Yakobus pasal 5 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi saudara, ketekunan ini adalah bagian yang keempat yang harus dimiliki oleh orang percaya, ya. Jadi penderitaan itu adalah, ya, bagian dari hidup orang percaya. Siap atau tidak, orang percaya akan mengalami, akan menghadapi, akan memasuki penderitaan yang dia alami, ya. Yang kedua, mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3, ya, ayat yang ke-12, ya. Jadi orang percaya itu harus siap menghadapi penderitaan, ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ada kata akan, ya. Jadi bukan berarti setiap orang percaya begitu percaya Yesus akan mengalami penderitaan, langsung mengalami penderitaan. Tidak, saudara, ya. Ini ada pakai kata akan, jadi ada proses waktu, ya. Mungkin di awal-awal kita terima Tuhan, kita enjoy, ya. Tetapi ingat, di dalam satu keluarga, kalau baru kita yang jadi anak Tuhan, ya, musuh dalam tanda kutip kita adalah, ya, musuh dalam tanda kutip
Musuh kita adalah orang-orang di dalam keluarga kita. Ada berapa banyak orang yang terima Yesus, ya? Mereka diejek, mereka diolok, ya, mereka dikucilkan, ya, mereka dijauhkan, saudara, dijauhi oleh keluarga, ya. Jadi orang percaya di sini berdasarkan 2 Timotius 3:12, siap atau tidak siap, orang percaya pasti menghadapi yang namanya penderitaan, saudaraku, ya. Kita ingat, ya, banyak orang-orang dari seberang juga, saudara kita dari seberang, begitu percaya Yesus, ada yang spontan mengalami penderitaan, tapi ada sesuai dengan berjalannya waktu, ada waktunya mereka mengalami penderitaan yang hari-hari ini, yang tadinya sempat santer, sempat ramai viral di video-video, ya, di YouTube. Kita harus perhatikan hal itu, ya. Kita sudah banyak mendengar, melihat video-video tersebut, ya. Orang yang percaya Yesus ada banyak mengalami penderitaan. Jadi siap atau tidak, penderitaan pasti akan datang. Jadi orang percaya harus selalu siap menghadapi penderitaan. Amin, saudaraku. Ini penderitaan ada maksudnya, saudara, ya. Mari kita lihat di dalam di dalam 1 Petrus 5, ya, 1 Petrus 1 ayat 5, 6 dan 7, ya. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ya. Kita akan lihat 1 Petrus 1 ayat 5 dan ayat 7. Perhatikan bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, ya. Orang percaya telah dianugerahi keselamatan, ya. Begitu percaya Yesus, kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tapi keselamatan yang real akan nanti datang, ya. Jadi begitu kita dipanggil Tuhan, kita sudah selamat. Tapi kalau kita belum dipanggil Tuhan sampai Tuhan datang, keselamatan itu tetap menjadi bagian kita, saudara, ya. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-6 dikatakan, ya, untuk menanti keselamatan yang real, ya, keselamatan yang real yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita harus siap menghadapi pencobaan, ya, yang membawa baik fisik kita maupun batiniah kita mengalami penderitaan, ya. Orang percaya pasti mengalami penderitaan secara batin maupun secara lahiriah, ya. Nah, itu sebabnya kita harus siap, saudara, ya. Kemudian kita baca di ayat yang ke-7, ya. Ini kita lihat ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dalam api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari kedatangan Yesus Kristus menyatakan dirinya, ya. Saudaraku, tujuan penderitaan Tuhan izinkan melanda, ya, mendatangi kehidupan kita. Tujuannya apa, saudara? Iman kita diuji. Yang nilai iman kita lebih dari emas. Ketika emas itu masih muda, dibakar keluar sanganya, kotorannya, sampai akhirnya, saudara, ya, sampai saudara tahu, iman itu menghasilkan emas yang dibakar terus menerus, ya, dengan suhu derajat yang tinggi, ya, di dalam api. Apa yang terjadi? Akan muncul emas yang murni, ya. Tetapi firman Allah katakan, ya, 1 Petrus 1 tadi ayat yang ke-7, ya, iman kita itu lebih tinggi nilainya daripada iman kita itu lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni, ya. Dikatakan apa? Lebih tinggi nilainya. Saudara tahu, emas yang paling murni, saudara tahu, ketika emas paling murni, ya, dibakar terus menerus sampai habis sanga atau kotoran dalam emas itu, apa yang terjadi? Sampai wajah kita itu bisa terlihat melalui emas itu. Betapa betul murninya, sehingga
Emas itu mampu memantulkan wajah kita. Bagaikan cermin bisa kita lihat itu emas. Itulah kemurnian kadar atau karat dari iman itu. Ya. Iman kita lebih daripada emas nilainya. Ya. Tapi ada kalau emas dibakar dengan api untuk mendapatkan emas yang murni. Tapi iman yang murni, ya, iman yang murni dibakar oleh api-api pencobaan yang Tuhan izinkan diberikan oleh iblis dan melalui kehidupan kita, saudara. Haleluya, amin, saudaraku. Jadi tujuan daripada penderitaan ialah menguji iman kita sebagai orang percaya. Ya. Tadi dikatakan Yakobus 5 ayat 11, sebab itu kami sebut berbahagialah mereka yang bertekun, sebagaimana kamu telah mendengar ketekunan Ayub. Nah, mari kita lihat apa statement Ayub ketika dia menghadapi ujian, ya, menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Kita lihat Ayub pasal 23, ya. Kitab Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Kita lihat bagaimana Ayub, ya. Ayub 23 ayatnya yang ke-10, ya. Kitab Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Kita akan lihat apa statement daripada Ayub ketika dia mengalami penderitaan, ya. Di sini dikatakan ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, ya. Ini Ayub berkata dalam Ayub 23 ayat 10, dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, Ayub 23 ini, ya, menjelaskan betapa statement atau betapa pengakuan daripada Ayub, imannya itu tidak goyah menghadapi penderitaan. Saudara bayangin, ya, imannya Ayub. Kenapa Tuhan berkata Ayub adalah orang yang saleh, ya, takut akan Allah, jujur dan menjauhi kejahatan. Ada 4 label yang diberikan Tuhan kepada Ayub, ya. Kenapa Tuhan berikan begini? Yang memberikan 4 label ini? Karena Tuhan tahu Ayub memiliki iman yang luar biasa. Bayangin, saudara, satu hari kalau coba saudara memiliki anak 5 orang deh, ya, jangan seperti Ayub 10 orang. 5 orang aja, ya. 5 orang dari anak saudara, 1 mati. Saudara berduka enggak? Ya, saya percaya saudara pasti berduka, ya. Tapi kalau 5 mati, bisakah saudara berduka? Kalau orang sekarang pasti akan gantung diri, saudara. Atau ikut masuk ketika anak-anak itu akan dikuburkan, dia akan ikut masuk dalam kuburan mereka, saudara. Ini Ayub 1 hari 10 anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan mati. Bayangin, ya, musibah datang, iblis Tuhan izinkan, silakan, ya, ganggu Ayub, silakan cobai Ayub. Dan akhirnya apa? Iblis mencobai Ayub. 10 anaknya mati dalam 1 hari. Cuman begitu nggak sampai di situ, saudara, ya. Kekayaan Ayub habis dalam 1 hari, ya. Bayangin, di ayat 1 dikatakan Ayub adalah orang yang terkaya di bagian timur, ya. Katakanlah kalau di Indonesia bagian timur, orang yang paling kaya di Indonesia bagian timur itu Ayub. Anaknya 1 hari mati 10 orang. Kekayaannya dalam 1 hari lenyap. Bayangin. Tapi Ayub berkata, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Betapa dahsyat. Kita lihat ayat 23 ayat 10. Sudah dalam kondisi begitu penderitaan yang dahsyat, Ayub memberikan statement apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya, bayangin, dia sudah dampaknya luar biasa, ya. 10 anaknya mati dalam 1 hari, kekayaannya habis. Kemudian pasal 2 diceritakan apa? Iblis memberikan penyakit yang luar biasa yang dialami Ayub. Dari telapak kaki sampai ujung rambut borokan. Tapi dalam kondisi begitu dia pakai kata apa? Seandainya. Ini peristiwa sudah terjadi. Pasal 23 ayat 10, peristiwa sudah terjadi, tapi Ayub melihat penderitaan jadi berkata begini, ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bagaimana dengan kita, saudara? Nah, itu tandanya Ayub mengucap syukur terhadap apa yang dialami. Luar biasa, saudara, ya. Mari kita siap menghadapi penderitaan, apapun yang akan datang penderitaan itu. Ya, saudaraku, ingat, penderitaan jangan dihindari, tapi dihadapi. Ya,
Pencobaan yang kita alami pencobaan biasa jika jangankan dibandingkan dengan Yesus Tuhan kita. Dibandingkan dengan Ayub belum sebanding. Ya, apalagi dibandingkan dengan Tuhan kita, penderitaannya dahsyat saudara. Ya, luar biasa. Tapi perhatikan ya. Kemudian kita lihat apa tujuannya ya tadi. Apa tujuannya ya? Tadi tujuannya pertama untuk menguji iman kita. Tujuan yang kedua kita akan lihat di 1 Petrus 2 ayat 19 ya sampai 21 ya. Ini tujuan yang pertama tadi untuk menguji iman kita supaya iman kita akan semakin kokoh, timbul bagaikan emas yang murni ya. Tujuan yang kedua penderitaan Tuhan izinkan 1 Petrus 2 ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Saudaraku, ingat, penderitaan yang kita alami itu adalah kasih karunia. Ya. Penderitaan itu adalah kasih karunia. Kalau saudara ingin selamat, ya, terima keselamatan, penderitaan juga itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Itu kasih karunia. Lihatlah, penderitaan itu bukan merupakan sesuatu yang menakutkan, tetapi itu bagian dari proses yang harus kita alami. Pertama, iman kita akan menjadi semakin kuat lewat pencobaan-pencobaan penderitaan yang datang. Kedua, penderitaan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa menghadapi kasih karunia. Sebab penderitaan itu adalah kasih karunia. Itu anugerah. Keselamatan anugerah, yes. Iman adalah anugerah, yes. Pertobatan adalah yes, adalah kasih karunia, yes. Tetapi penderitaan juga adalah kasih karunia atau anugerah yang Tuhan izinkan. Kita harus hadapi, kita harus terima. Perhatikan ayat 21 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil apa? Mengalami penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Yesus menderita karena apa? Karena kesalahan dia, karena dosa dia. Tidak. Demikian juga kita harus mempersiapkan diri dengan penderitaan. Sebab penderitaan yang kita alami itu adalah kasih karunia daripada Tuhan untuk menguji iman kita. Ya. Kemudian dikatakan ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, saudara. Yesus juga sudah menderita, kita juga harus mengikuti jejaknya Yesus. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita akan lihat. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Yesus telah mati karena dengan penderitaan yang dia alami. Dia mati, menyerahkan nyawanya, menumpahkan darahnya demi saudara dan saya. Maka wajib hukumnya. Di sini firman Allah berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hukumnya. Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, penderitaan itu bukan satu hal yang menyiksa kita, ya. Akan membuat kita jauh, akan membuat kita terpisah dari Tuhan, bukan. Justru penderitaan itu adalah kasih karunia. Sebagaimana Kristus telah mati dalam menebus dosa kita, mengalami penderitaan yang luar biasa, kita pun harus siap menghadapi penderitaan demi penderitaan, saudaraku ya. Nah, mari kita lihat apa yang Paulus katakan. Ya, apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 ya. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan Paulus kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Filipi ya. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia ya, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudaraku, ya, di sini Paulus katakan, yang ku kehendaki ia mengenal dia, ya, mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, ya, dan dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saudaraku, ternyata tujuan penderitaan yang ketiga adalah kita harus menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya, di dalam penderitaannya, saudaraku, ya, membuat kita menjadi serupa dengan dia. Sama persis, barang siapa yang mengatakan dia ada di dalam Yesus, dia harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Serupa artinya mengalami pengalaman yang pernah dialami oleh Yesus. Itu yang dimaksud menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, di dalam penderitaannya, di dalam hidupnya sebagai anak manusia. Yang terakhir, saudaraku, ya, kita buka Yakobus 1, ya. Yakobus 1 ayat yang ke-12, ya. Yakobus 1 ayat yang ke-12 ini sebagai ayat yang terakhir menerangkan tentang mengapa kita harus, ya, menghadapi penderitaan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 bagian A berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam penderitaan. Saudaraku, bagaimana kita ketika menghadapi pencobaan? Menyikapi, meresponi, menghadapi penderitaan yang kita alami. Mari kita berbahagia. Mari kita bersuka cita. Ini orang sekarang seolah tidak logis. Kau jatuh ke dalam pencobaan, kita harus berbahagia. Menyikapi penderitaan yang kita hadapi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kita dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Amin, saudara. Sebagai endingnya orang yang tekun dalam penderitaan. Apa yang terjadi? Ayat ini berkata apa? Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam penderitaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, perhatikan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kalau kita mengasihi Allah, sikapilah penderitaan yang kita hadapi, penderitaan secara fisik, penderitaan secara batin, terimalah itu dengan sukacita. Amin, saudaraku. Maka kita dikategorikan sebagai orang yang berbahagia, dan endingnya adalah Tuhan telah mempersiapkan adalah apa, saudara? Mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan. Ketika kita tekun dalam penderitaan, mahkota kehidupan telah Tuhan siapkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Bagian yang keempat yang harus dihadapi oleh orang percaya, tekun dalam menghadapi penderitaan. Puji Tuhan, sebelum saya akhiri dengan doa, pada poin yang keempat ini, atau bagian yang keempat ini, dalam bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu berita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Jalanku,
terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita menghadapi kegelapan dunia ini, disertai dengan penderitaan-penderitaan yang ada. Firman Tuhanlah yang akan memampukan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar. Bagian yang keempat, poin yang keempat yang harus kami miliki adalah kami siap menghadapi penderitaan yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu merupakan ujian bagi iman kami. Sebab itu merupakan Tuhan membentuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Engkau pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. Kami pun harus menjadi serupa, mengalami penderitaan-penderitaan demi keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di penghujung renungan kami pagi yang indah ini. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai kita ketemu lagi pada bagian yang kelima besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.